Masih Masih. Jadi saya ulangi tadi, kalau di sini ada new workspace, diketikkan nama workspace-nya adalah facial expression atau bebas, silahkan, karena ini masuk ke dalam akunnya saudara. Lalu di sini klik free public plan dan klik create workspace. Invite teammates, continue without adding others. Lalu di situ akan masuk ke halaman selanjutnya. Projectnya apa? Wajah, ekspresi wajah. Nah, ini adalah apa ya namanya ya? Ini adalah lisensinya. Ketik default aja CC BY 40. Anotasinya adalah wajah, gitu aja. Ekspresi, maaf, ekspresi. Nah, di sini kita apa namanya? Kita buat ada beberapa penugasan ini show more ini banyak ini ya yang disediakan. Sama Pak Arya menggunakan object detection aja. Untuk counting, untuk tracking. Kalau ini filtering dan content moderation. Kalau ini adalah key point detection untuk mengidentifikasi dari tulang-tulang pada subjek. Kita pilih ini aja. Object detection. Klik. Lalu create public project. Bisa diikuti ya, mahasiswa semuanya ya. Ada yang ketinggalan? Halo? Pak punya saya kok nggak ada plusnya tadi ya Pak? Dicari aja. Kalau di situ sudah tampil di new workspace, tinggal dituliskan aja new workspace aja. Bisa share screen? Silakan share screen. Nah, itu sudah ada ekspresi wajah misalnya. Diklik public plan-nya. Mbak Zara diklik public plan-nya itu loh Mbak Kiki. Nah, klik create workspace. Continue without adding others. Project name-nya wajah ekspresi. Berbeda dengan workspace-nya tadi, dibuat beda. Cannot empty, anotasi grupnya adalah ekspresi. Object detection dipilih. Dan create public project. Nah, oke, sudah bisa. Close. Yang lainnya ada kesulitan? Mbak Zara, share stopnya. Bisa? Ya sudah. Saya stopin dari sini ya. Sekarang Maaf Pak, Pak tadi lagi bingung Pak. Maaf ya Pak.
nggak apa-apa. Nah, bisa melihat share screen Pak Arya? Bisa, Pak, bisa. Oke, sekarang Pak Arya tadi memiliki data, data, data yang sedikit tadi. Pak Arya tadi apa itu? Screenshot beberapa itu anak-anak itu. Tapi bahaya nggak ya? Kayaknya dilindungi deh. Sebentar, contoh aja ya. Contoh wajah gitu ya. Wajah, ekspresi gitu ya. Tapi nanti tetap nganu ya, apa namanya, teman-teman membuatnya dengan foto aslinya ya. Dengan foto aslinya nanti apapun itu gitu ya. Apapun itu, baik itu anak-anak, dewasa, kalau di tempat apa dark mode database di sini dia ada netral. Ini berbagai posisi ya, ada yang 60 derajat, 30 derajat, 0 derajat. Yang ini bagian ke kiri, ini bagian ke kanan, bagian kanan gitu ya. Atau nanti silahkan se seadanya fotonya jebret 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 yang nantinya tetap dibedakan antara anak kecil, dewasa, itu nanti dibedakan ya. Dari berbagai angle, kalau bisa dari berbagai angle gitu ya. Ini kalau ini kan apa namanya? Nah ini ya, ini bisa dianu nggak sih? Di-download ini. Takutnya nanti kena itu, kena hak cipta sama si RoboFlow. Ya nggak apa-apa. Bismillah tadi yang tadi ya. Pakai yang anak-anak nggak apa-apa wis. Bismillah. Ada tiga ini, ada tiga data. Nah itu, ada tiga foto ini yang saya tadi ambil di artikel, terus save and continue kan gitu kan. Jebret, dia uploading file, tiga file, tapi isinya macem-macem. Nah, dia upload proses. Di sini dia menawarkan apa? How do you want to label your image? Apakah start auto label atau start flow labeling gitu. Pak Arya menggunakan ini aja, start manual labeling aja. Nah, ini tiga image gitu ya, assign to myself aja, klik. Nah, di sini Pak Arya kepingin menganotasi ya, start annotating, klik ini ya. Nah, caranya gimana nih? Caranya gimana? Nah, ini ekspresi tadi kalau di mana? Di database-nya ini yang atas itu ekspresi happiness and contempt. Contempt itu menghina. Contempt itu kalau nggak salah menghina. Nah, ini Pak Arya langsung buat anotasinya ya. Yang pertama ini klik. Yang pertama itu adalah happy. Nah, save. Nah, terus ini juga happy. Nah, save. Di sini happy, save. Di sini happy lagi. Maaf. Aduh, salah. Klik. Nah, save. Ini juga happy lagi. Save. Bawah juga happy lagi. Save. Yang ini di contempt ya, menghina ini tadi. Ekspresi menghina. Save. Nah, ini menghina lagi. Menghina. Save. Ini klik lagi. Menghina. Save. Klik lagi. Menghina. Save. Nah, di sini di dalam raw datanya, ini raw datanya,
Terus tinggal kita next gitu ya, next, next lagi. Kalau kita balik lagi, ini sudah ke label ya ini ya. Yang pertama ini ada bounding box. Ini bounding box namanya. Happy, 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 happy. Terus apa? Menghina, 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 menghina. Ini sudah ke save. Nah, ini adalah .xml-nya. Data kelasnya nanti sudah ada labelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ID-nya. Berbeda, menghina ini. Nah, ini. Oh, 10 ini A. Dia menggunakan nilai A. Nah, ini. Ada heads-nya 1418 dan 872 untuk untuk bounding box-nya, panjang dan lebarnya. Sekarang kita next. Kalau ini apa ini? Kalau ini menjijikan apa nih? Sebentar ya. Kalau yang ini disgust menjijikkan nih. Kalau ini sadness. Oke. Jadi yang ini menjijikkan ekspresinya ditulis menjijikkan. Save. Ini juga menjijikkan ekspresinya. Save. Terus ini juga menjijikkan ekspresinya. Save. Ini juga save. Kalau ini sadness. Kalau ini sadness. Apa? Sedih ya. Save. Ini save. Sedih juga. Save. Sedih juga. Save. Ini juga sedih juga. Nah, save. Nah, ini kita next lagi. Kita kembali. Ini sudah ada kesimpan apa? Kesimpan labelnya. Label kelas targetnya. Kalau yang tadi 1400 ini 958 dan 836 untuk ukuran fotonya gitu ya, screenshotnya. Terus untuk ini ada sumbu X, sumbu Y, width dan height. Sumbu X, sumbu Y adalah titik anchornya. Width dan height itu panjang dan lebar bounding box-nya. Gitu ya. Sekarang kita masuk. Next. Yang ini ekspresinya apa ini? Ketakutan dan kaget. Nah, ketakutan dan kaget. Ini ketakutan. Nah, ketakutan untuk labelingnya. Ini juga ketakutan. Nah, save. Ini juga ketakutan. Save. Ini juga ketakutan. Save. Ini juga. Ini adalah kaget. Kaget. Nah, ini kaget. Ini kaget. Ini kaget. Sip. Nah, sudah ada 3 foto. Kemarin Pak Arya memberikan penugasan apa? Dalam satu semester ini silakan mengkoleksi 1000-an foto yang nanti dilabeli seperti ini. Kemarin Pak Arya menawarkan boleh melabeli objek kendaraan, boleh wajah. Silakan dipilih. Atau yang lainnya. Yang penting project dari mata kuliah ini saudara berhasil mengkoleksi ribuan foto yang saudara labeli menggunakan aplikasi RoboFlow. Pak Arya mencontohkan 3, di dalam satu gambar itu ada banyak gambar, banyak objek yang Pak Arya nanti labeli seperti ini contohnya. Nah, ini sudah, tinggal kita kembali ke menu sebelumnya. Ini di sini, ini bisa di-download image-nya, tapi kita kembali ke sini, ke back. Nah, ini kalau tadi unannotated, 3 image, sekarang sudah ada 3 gambar yang dianotasi. Nah, ini tinggal add image to dataset. Klik. Nah,
Setelah tadi kita menekan tombol add image, di sini kita akan membagi data. Ada data training, data valid, dan data testing. Ini kita secara default saja, langsung klik add image saja, nggak usah merubah-rubah ini. Add image, klik. Nah, tinggal kita klik new version di sini ya. Nah, klik new version tadi di pojok kanan atas. Kita memiliki 3 gambar, di mana satu gambar memiliki beberapa objek. Kita memiliki 7 kelas, dan tidak ada gambar yang dianotasi. Karena kita membagi 70%, 20%, dan 10%, pembagian datanya 2, 1, 1. 2 training, 1 validation, dan satu. Oh, ini satu image. Oh, ini satu image loh, untuk validation test. Nah, ini pre-processing ini nanti boleh menggunakan ukuran yang 640 ataupun yang lainnya. Tergantung nanti saudara apa namanya menggunakan inputannya. Kalau tadi original kita buat fill within. Nah, 640 640. Ini bedanya fill with center crop. Nah, ini kalau ini di crop ya, tapi kita menggunakan fit within 640 640. Ukuran size-nya dibuat seragam semua, apply. Nah, di sini ada juga penambahan add pre-processing. Bisa. Jadi di dalam pengolahan citra itu bisa juga di adjust kontrasnya, dibuat grayscale keabuan, diisolasi objeknya, static crop, dynamic crop, grayscale tadi sudah ya. Nah, ini ada beberapa preprocessing. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 5 preprocessing. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kita klik continue. Kalau di sini auto orient ya, dia bisa berputar orientasinya. Kita secara default saja nggak apa-apa. Auto orient tadi. Ada 2 pre-processing atau pra pengolahan. Kita klik continue. Optimization di sini kelihatannya bayar. Ada yang bayar, ada yang tidak ini ya. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan itu adalah mosaik, mosaik atau exposure di sini. Tapi kita tidak menggunakan itu, tidak menggunakan apa namanya exposure ataupun augmentasi yang lain. Kita augmentasi dikosongkan, klik continue. Nah, tahap yang kelima di sini kita akan membuat database itu terpublish gitu ya, dan nanti siap digunakan. Klik create. Dia akan memproses di tanggal sekian, jam sekian. Data itu kita generate berdasarkan dari fitur-fitur yang diberikan oleh RoboFlow. Tadi ada pre-processing, augmentation, sehingga nanti kita bisa memilih pengolahan wajahnya seperti apa. Nah, ini kita menunggu generate dari si RoboFlow gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Penjelasannya Pak Arya bisa dipahami atau terlalu cepat? Bisa Pak, nanti dicoba dulu. Baik. Pak izin koreksi, tadi diingetin sama teman yang kemarin berangkat tuh katanya Iya. satu kelompoknya 5 orang Pak. Kan satu kelasnya 20, jadi Oke. terbentuk 4 kelompok. Oke. Berarti 5 orang ya. Mohon maaf saya tadi terlupa. Nah, sudah siap datasetnya. Ada fitur Trend with RoboFlow, tapi Pak Arya tidak menggunakan. Kenapa? Dia akan mentraining berapa akurasi dari algoritma RoboFlow yang digunakan. Kita tidak bisa apa ya namanya ya, tidak bisa meneliti
dengan dengan train with TurboFlow sehingga nanti kita tidak menggunakan fitur ini. Dan ini pun ada kreditnya sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah. Ini adalah penjelasannya. Tinggal di download dataset. Nah, ada algoritma YOLO, ada OpenAI Eclipse Classification, Multi-Level Classification, TensorFlow Detection. Pak Arya, penelitian terakhir Pak Arya menggunakan YOLO versi 5, PyTorch gitu ya. Nah, penelitian-penelitian dengan YOLO versi 5 PyTorch itu sudah mungkin apa namanya sudah banyak digunakan dan sudah mulai YOLO itu adalah you only looks once, di mana dasar dari tools atau model YOLO ini adalah convolutional neural network, implementasi dari deep learning, jaringan saraf tiruan, yang pembelajarannya secara mendalam, trainingnya banyak sekali, sehingga nanti tingkat akurasinya bisa dikatakan lebih baik dibandingkan model yang lainnya. Nanti silakan dipilih modelnya. Kalau nanti kepingin menggunakan YOLO versi 5, 7, 8, 9, silahkan. Ini defaultnya YOLO versi 8. Nah, ini tinggal show download kode yang dipilih lalu continue. Nah, dari sini, dari ini apa? Script ini yang nantinya kita gunakan di Google Colab. Kita klik copy di sini lalu done. Nah, dataset kita sudah ready untuk digunakan. Nanti pada saat menggunakan tools Google Colab, di mana nanti bahasa pemrogramannya adalah Python, saudara tinggal membuat notebook baru. Klik notebook baru. Nah, tinggal nanti dipastekan di sini. Nah, ini nanti pada saat saudara klik folder atau directory di sini, kalau nanti saudara running, ini pip install Roboflow ini tinggal di running, klik, dia akan uh, menaruh menaruh si siapa namanya datasetnya berada di direktorinya sini. Dan ini siap digunakan untuk meneliti menggunakan model model algoritma yang mana nantinya saudara bisa terapkan. Oh, ini ada yang error. Biasanya ada scriptnya yang ini unsupported get request does not exist. Nah, ini ada yang error nih. Kita kita download datasetnya. Kita menggunakan YOLO versi 5 PyTorch gitu. Coba ya, continue. Ini kita copy dan coba kita tambah kodenya. Tinggal paste. Coba ini error apa enggak? Oh, error juga. Jadi you can see your available workspace by entering get request to workspace. Jadi kemungkinan jelaskan errornya. Ini menggunakan fitur Gemini untuk apa namanya? Untuk ini. Ininya doesn't exist. Workspace-nya Pak Arya doesn't exist ini. Hmm. Coba kita train with TurboFlow atau nanti versionnya ini. Jadi workspace-nya Pak Arya nggak tahu ini. View on universe coba ini. Ekspresi dataset. Oke, coba lagi ya Pak Arya. Dari atas. Apakah tidak running?
Oh iya, nggak tahu ini kenapa. Unsupported get. Jadi ini yang workspace-nya Pak Arya, RoboFlow-nya tidak tidak diketahui ini, tidak diketahui. Ini kemungkinan kaitannya dengan datanya atau ada salah salah langkah di Pak Arya yang di sini sebenarnya sudah publish ini. Cuma hmm, cuma kenapa ini? The project doesn't have any train model yet. Nah, oke. How to train a bit analytic. Kita coba running lagi. Masih belum bisa. Ada, ada sesuatu apa ini? Oh, ekspresi wajah. Train with RoboFlow. Coba saya klik menggunakan ini fast. Ini menggunakan public checkpoint. Ini versi 7. Coba start training. Can be changed via slider modify dataset. New version datasetnya ada sesuatu yang salah. Sehingga Pak Arya butuh create new version. Diganti continue datasetnya. Kita rebalance. Jadi hanya ada training dan testing, tidak ada valid. Kita save. Jadi ini adalah testing dan training saja. Kita continue. Kita continue ukurannya. Augmentation di continue. Kita create. Kita sambil nunggu. Download dataset. Menggunakan YOLO versi 8. Versi 7 aja. PyTorch. So. Tinggal di copy. Mudah-mudahan mau ini. Kalau nggak mau berarti nanti jadi PR-nya Pak Arya nih. Kenapa nggak mau ini? Apa ada yang missing step? Nah, berhasil. Jadi kalau berhasil ini ada hijau. Jadi Pak Arya kesalahannya adalah di datasetnya karena sedikit. Jadi testing itu penting. Jadi cuma ada training dan testing. Nah, ini adalah hasil dari direktori yang sudah ke-download tadi. Menggunakan YOLO versi 7 ya. Klik. Nah, ini ada testing dan training. Kalau klik data YML, double klik, ini akan muncul nama kelasnya. Happy, kaget, ketakutan, menghina, menjijikan, sedih, NC. NC itu nama kelasnya. Terus ini adalah nama alamatnya, versinya versi kedua yang tadi Pak Arya generate image-nya. Begitu mahasiswa semuanya untuk mengaplikasikan apa? Mengaplikasikan dataset melalui RoboFlow, lalu bagaimana cara menggunakannya. Ini belum ada ya visualisasinya. Deployment mana? Active Learning, Deployment, Version.
Nanti akan muncul biasanya, akan muncul. Nggak ada. Ini adalah analitik gambarnya. Tadi yang Pak Arya butuh tadi training dengan RoboFlow tadi kelihatannya nggak berhasil karena di sini datanya nggak ada yang data testing ya. Nggak ada yang data testing. Ini nol. Sehingga kesalahannya di sini tadi. Analisanya Pak Arya seperti itu. Itu penjelasan Pak Arya kaitannya dengan implementasi RoboFlow untuk deteksi ekspresi wajah, lalu menerapkannya di Google Colab yang nantinya saudara oprek dengan salah satu metode. Contoh di sini adalah YOLO, You Only Looks Once. Ada yang ingin ditanyakan?